Selamat pagi, Pak Peter. Di sini kelompok kami akan memainkan role play dengan kisah jatuhnya manusia di dalam dosa. Saya Sarah Swasti. Saya Andre Kriswapurba. Saya Jaiselin. Saya Kenly. Saya Stefani Lutan. Saya Rafael Prabowo. Saya Atan Lega. Baik, kita akan melakukan role play dari kelompok kami. Jatuhnya manusia ke dalam dosa. Setelah Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya, Tuhan menyempurnakan ciptaannya dengan menciptakan seorang manusia yang dinamakan Adam. Kemudian Tuhan mengambil tulang rusuk Adam untuk menjadikan seorang perempuan pendamping Adam. Kemudian ditempatkanlah manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan juga memerintahkan hal ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari itu engkau akan memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular, hewan yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di Taman Eden yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu pun berkata kepada Hawa, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu mana yang tentang yang baik dan yang jahat. Namun perempuan itu pun melihat bahwa buah tersebut baik untuk ia makan, karena ia akan bisa membedakan yang baik dan jahat. Maka ia pun mengambil buahnya untuk diberikan juga kepada Adam, yang akhirnya juga ikut memakan buah tersebut. Setelah itu terbukalah mata mereka dan menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka segera menyematkan daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah memasuki Taman Eden, bersembunyilah manusia bersama-sama dengan istrinya itu dari Tuhan Allah di antara pepohonan dan rerumputan lebat. Tuhan pun memanggil manusia itu. Di manakah engkau? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, sebab itulah aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? manusia itu pun menjawab Tuhan Allah, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Namun perempuan itu pun menjawab, Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu Tuhan berfirman juga kepada perempuan itu. Katanya,
Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah role play dari kelompok kami. Berikut merupakan beberapa refleksi dari masing-masing anggota kelompok kami. Pertama, refleksi dari saya, Sarah Swasti. Menurut saya, dari kisah jatuhnya manusia dalam dosa ini, saya bisa mengambil refleksi bahwa Tuhan memang melarang, namun dengan adanya ular atau iblis yang menggoda Hawa, Tuhan ingin menguji kesetiaan manusia terhadap Tuhan. Dan memang sudah terbukti bahwa sejak awal, manusia cenderung memiliki sifat serakah, saling menyalahkan, dan tidak mau mengakui kesalahan. Berikutnya refleksi dari Andre. Refleksi dari saya terkait dengan topik jatuhnya manusia dalam dosa adalah suatu kesalahan yang dibuat oleh manusia yang sudah diberikan kepercayaan kepadanya dari Allah, bahwa manusia melanggar kepercayaan dari Allah itu untuk memakan buah tersebut. Dari hal tersebut kita tahu bahwa kita harus selalu senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Karena jikalau kita tidak mendengarkan atau menjalankan firman-Nya, kita akan celaka. Karena oleh Dialah berkat dan kasih karunia-Nya kita dapat beraktivitas dengan baik. Demikian refleksi dari saya, terima kasih. Kemudian refleksi dari Jaslyn. Refleksi pribadi saya untuk jatuhnya manusia di dalam dosa adalah Allah sebenarnya telah baik kepada umat manusia, menciptakannya sesuai rupanya dan menempatkannya di Taman Eden. Allah juga memberi pasangan bagi Adam, tetapi manusia selalu tidak pernah puas dan memakan buah dari pohon terlarang. Maka dari itu, saya memutuskan untuk lebih percaya kepada Allah dan mematuhinya sebab Allah baik dan mencintai umat manusia. Demikian refleksi pribadi saya. Berikutnya refleksi dari Nathaniel Kenley. Untuk refleksi saya dari kisah ini, manusia diciptakan oleh Tuhan itu sempurna. Tapi dari sini kita bisa lihat manusia diuji dan manusia jatuh dalam dosa yang menunjukkan bahwa dosa itu nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi menambahkan masalah. Berikutnya refleksi dari Stephanie Lutan. Refleksi saya mengenai kisah jatuhnya manusia di dalam dosa ini adalah Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu yang sempurna bagi manusia, tapi memang sifat dasar manusia yang tidak pernah puas menyebabkan manusia itu tidak pernah luput di dalam dosa. Begitupun juga saya juga pasti tidak pernah luput dalam dosa. Maka dari itu, ke depannya
saya belajar bahwa saya harus menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Berikutnya refleksi dari Rafael Prabowo. Refleksi yang dapat saya ambil dari kisah ini adalah saya jadi belajar dari kisah ini karena begitu penting sekali jikalau kita mengikuti semua perintah Allah. Contohnya adalah contoh kecilnya itu seperti kita menjalani 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, dari kisah tersebut, jatuhnya manusia ke dalam dosa, saya menjadi belajar dan merefleksikan juga bahwa manusia itu memang sering luput ke dalam dosa, sama juga seperti diri saya sendiri. Nah, untuk itu, dari kisah ini saya menjadi belajar supaya ke depannya agar tidak jatuh ke dalam dosa seperti itu. Terima kasih. Dan yang terakhir, refleksi dari Tandega. Refleksi yang dapat saya ambil dari jatuhnya manusia di dalam dosa yang bisa saya terapkan di kehidupan saya pribadi ini adalah kita sebagai manusia, apalagi remaja, ya akan luput dari dosa, dan lebih baiknya kita harus selalu ingat kepada Allah bahwa tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk memuliakan namanya, dan kita tidak boleh luput akan hal-hal negatif di dunia ini dan selalu berteduh kepada Allah. Terima kasih. Demikian role play dan beberapa refleksi yang dapat disampaikan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih Pak Peter.